Jadi ibu-ibu ini di masyarakat Giritirto itu terbiasa yang namanya lumplong atau lumbuk itu dengan alat yang namanya lumpang dan adu. Kalau orang dulu lagi kita lihat itu namanya Sangyang Halu, Sangyang Lumpang. Itu kita bisa lihat sejarahnya bahwa orang sebuah kehidupan itu dilihat dari situ, hubungannya dengan ibu bumi dan Bapak Angkoso. Berbicara soal desa Giritirto ini memang merupakan desa yang sangat spesial menurut saya, di mana memang desa ini itu termasuk ke dalam kawasan Geopark Karangsambung, Karangbolong. Dan memang yang dicirikan dari Geopark ini adalah lantai samudra yang terangkat. Ayo, gimana bisa terjadi bahwasanya lantai samudra itu bisa terangkat dari lautan yang kemudian terangkat ke permukaan? Tentunya secara geologi bisa dijelaskan secara sains atau ilmu pengetahuan. Secara singkatnya memang ada sebuah proses di mana interaksi antara tektonik lempeng yang sehingga sedemikian rupa mengangkat yang namanya lantai samudra tersebut. Bagaimana lantai samudra itu bisa terangkat? Artinya ada gaya yang sangat besar yang bekerja di sana. Dan proses-proses yang sangat kompleks itu menjadikan bahwasanya kawasan ini kaya akan sumber daya alamnya. Salah satu contohnya adalah Desa Giritirto itu sendiri. Desa Giritirto sendiri ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, mulai dari pemandangannya, komoditinya sangat bagus, yang sangat subur seperti itu. Salah satu contohnya adalah yang kita bicarakan terkait kopi gemblong. Kopi gemblong. Jadi kenapa dikatakan gemblong? Gemblong bahasa lain adalah tumbuk untuk proses menghaluskan kopi dari roast bean ke bubuk. Nah, kenapa kami memilih gemblong itu sendiri? Karena gemblong adalah salah satu warisan leluhur yang di desa kami ini adalah merupakan budaya. Terkait dengan kopi yang ditumbuk oleh ibu-ibu itu mengandung makna bahwa ibu-ibu itu dengan setiap tumbukannya dia menggunakan doa khusus, doa yang dilantunkan oleh seorang ibu, sehingga tujuannya adalah agar kopi gemblong ini bermanfaat untuk bagi orang yang meminumnya. Karena kopi itu melambangkan kopaknya pusar, ini hubungan langsung. Bukan kopi itu bukan hanya sekadar untuk fisik, tapi kalau di kopi gemblong itu bisa untuk sebuah ritual, termasuk hal-hal yang sifatnya filosofi Jawa. Nah, dari kaitan itu sehingga kopi gemblong ini sangat bermanfaat untuk kesehatan, terutama untuk jantung, untuk lambung, bahkan obat dari segala obat, sampai diyakini oleh masyarakat para leluhur kita dulu itu ya kalau orang seneng ngopi itu menjadi lebih awet muda dan sampai bahkan umur yang orang tua-tua dulu sampai 100 sekian tahun. Nah itu karena memang dari ngopi yang murni, kopi yang sehat, sehingga membuat orang-orang dulu itu lebih usianya lebih panjang. Lahirnya kopi gemblong itu tercetus oleh sebuah komunitas yang namanya komunitas Subileng. Komunitas Subileng itu komunitas budaya yang nguri-nguri tradisional, nguri-nguri budaya di sekitar wilayah desa kita, bahkan satu antar kecamatan Luhuring Katresnan. Jadi orang-orang yang satu gelombang, yang satu frekuensi, yang satu pemikiran yang sama berkumpul di Subileng ini, ya ada di yang namanya Siti Hingil. Itu kita coba sinau nyinauni, bahasa orang Subileng itu sinau nyinauni, belajar dan mengajar. Jadi prinsip bagi kami, kita tidak ada yang pandai, kita tidak ada yang pintar. Bisa saja yang pintar belajar dengan yang bodoh belajar yang pintar, sehingga saling. Jadi tidak ada guru dan tidak ada murid. Intinya kalau di Subileng itu Luhuring Katresnan. Bisnis plan kami dari gemblong salah satunya yaitu membuat franchise ataupun warung-warung kopi yang nanti target Kebumen sekitar 10-20 warung kopi, yang salah satunya untuk pengenalan, yang kedua untuk menambah tingkat pemasaran. Yang berikutnya bisnis plan kami yaitu terkait inovasi gemblong. Bukan cuma gemblong saja, kopi gemblong saja, tapi kita ke salah satunya ada ke oyek gemblong ataupun ke bumbu gemblong.
karena sumber bahan baku itu sendiri sangat banyak di sini. Keinginan kita nanti kalau sudah kopi gemplong itu terkenal di seantero Nusantara, ini jadi menjadi desa tujuan orang ke Giri Tirto itu untuk ngopi, dan nanti arahnya ke kebun kopi, sehingga menjadi wisata edukasi. Dan saya yakin karena proses tumbuk itu juga sekarang sudah tidak banyak orang melakukannya, ini juga menjadi seni tersendiri. Dan nanti di situ kita jelaskan apa sisi-sisi filosofinya. Karena namanya ngopi itu adalah, makanya ngopi itu harus pakai cangkir, kebiasaan orang mbah-mbah dulu kita. Ngopi itu ngolah pikir, sehingga sebelum kita meminum kopi itu tujuannya adalah agar kita ngolah pikir apa yang akan kita pikirkan ke depan, apa yang akan kita sekarang kita cita-citakan. Makanya filosofi di kopi gemplong itu seruput yang pertama itu harus ingat ibu, terkait dengan Ibu Bumi dan Bapak Angkoso tadi, ingat ibu. Nah, setelah seruput yang pertama ingat ibu, apa hubungannya? Hubungannya kopi itu karena warna hitam itu melambangkan kupaknya pusar kita sejak terputusnya dengan ibu, itu warna hitam. Sehingga kalau secara otomatis kita minum kopi itu ya harus ingat seorang ibu. Sehingga nanti sebagai generasi muda yang perkembangan peralatan semakin canggih, teknologi semakin canggih, ini tidak melupakan sejarah itu. Berbicara soal kopi gemplong, kopi gemplong ini merupakan kopi yang lahir di desa Giri Tirto, di mana kopi gemplong ini memiliki kespesialan dari sisi prosesnya, yaitu dengan teknik menggemplong. Pertanyaannya, apakah hanya itu kespesialan dari kopi gemplong? Tentu saja tidak. Kita berbicara soal yang namanya biji kopi yang tumbuh di dataran yang dahulunya merupakan lantai samudra. Kita bisa berbicara soal yang namanya kopi berkualitas tinggi, hasil dari Indonesia, bisa mulai dari Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur. Kita bisa berbicara bahwasanya kopi itu memang rata-rata tumbuh di dataran tinggi vulkanik atau gunung api. Sekarang pertanyaannya, apakah yang namanya gunung api itu hanya sedikit? Tentu saja tidak. Membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Dan pertanyaan kedua adalah, apakah lantai samudra membentang di seluruh Indonesia? Tentu saja tidak. Itulah yang membuat bahwasanya kopi gemplong ini merupakan kopi yang spesial, yaitu kopi yang tumbuh di lantai samudra. Kopi biasa, udah pernah coba kopi dari lantai samudra? Seruput kopine jembar pikir.